Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah dengan tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa dan mengajarkan iman, tauhid, syariah, akhlak, dan juga tentang hari berbangkit. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa sempat untuk memperingati Nuzul Quran, yaitu malam ke-17 Ramadan. Insya Allah malam ini adalah malam yang sangat bersejarah, yaitu diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada pengurus masjid yang sudah memberikan amanah ini untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Nuzul Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pengantar tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalamnya membuat banyak sekali petunjuk, banyak sekali penjelasan, banyak sekali hikmah yang mudah-mudahan dengan petunjuk dan penjelasan itu ini bisa memberikan ketegasan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita bisa berada pada jalan atau rel yang betul-betul diridai Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca tentang Al-Quranul Karim, saya mendapatkan satu tafsir yang ditulis oleh Mahmud Yunus. Beliau seorang profesor. Jadi ketika dalam perjalanan beliau untuk mendapatkan informasi apakah benar-benar Al-Quranul Karim itu bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini ternyata ketika kita membaca sejarah perjalanan beliau itu begitu panjang. Namun ketika sampai beliau di Mekah, dia bertemu dengan seorang syekh, dan syekh itu mengatakan bahwa dihalalkan untuk menerjemahkan Al-Quranul Karim itu di dalam bahasa Indonesia.
Nah, maka dengan ikhtiar yang sangat luar biasa, beliau berupaya menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dengan tafsir yang jelas ketika ayat itu menjadi harus ditambahkan penjelasan secara lebih jelas agar dipahami oleh umat di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini tafsir pertama yang kalau saya tidak salah itu diterbitkan oleh penerbit CP Toha Semarang. Jadi itu tafsir pertama yang ditafsir itu dilengkapi dengan ringkasan isi Al-Quran. Jadi itu kita tidak temukan di tafsir-tafsir lain selain yang diterbitkan oleh CP Toha Semarang itu yang ditulis oleh Profesor Mahmud Yunus. Tafsir pertama yang beredar di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, ada yang menarik dari ringkasan isi Al-Quran yang disampaikan oleh Profesor Mahmud Yunus itu. Beliau menyampaikan bahwa Al-Quranul Karim itu secara substansi memuat 6 hal penting. Yang pertama, memuat tentang akidah atau iman tauhid. Yang kedua, Al-Quran itu memuat tentang soal ibadah. Yang ketiga, Al-Quran itu memuat tentang soal akhlak. Yang keempat, Al-Quran itu memuat tentang hukum, aspek-aspek yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan. Yang kelima, Al-Quran itu memuat tentang sejarah umat-umat terdahulu. Dan yang keenam, Al-Quran itu memuat tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itulah yang disampaikan oleh Profesor Mahmud Yunus berkaitan dengan isi kandungan Al-Quran. Nah, untuk menjelaskan ini satu persatu, kesempatan yang berbahagia ini mungkin karena waktu kita tidak memungkinkan, jadi kita memulai dulu yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan soal apa sebenarnya isi Al-Quran itu, kalau dilihat dari aspek tentang iman tauhid. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, iman tauhid ini kurang lebih 13 tahun lamanya. Itu Nabi besar Muhammad SAW mengajar umat tentang iman tauhid. Nah, oleh karena itu, ini merupakan sebenarnya informasi yang paling fundamental, yang paling penting berkaitan dengan soal keselamatan akidah. Nah, iman tauhid ini lebih fokus kepada Nabi SAW mengajar umat supaya mereka itu mengenal Tuhan. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pintunya harus diawali dengan kita mengenal diri sendiri. Nah, saya sudah mencoba untuk bertanya kepada mahasiswa saya di Pascasarjana selaku survei kecil-kecilan di kampus. Saya bertanya kepada mereka, Bapak Ibu, kalau saya bertanya, apa sesungguhnya yang Anda pahami itu tentang diri Anda? Kesimpulan dari hasil survei kecil itu, rata-rata memberikan jawaban bahwa itu hanya bersifat embel-embel atau atribut. Menyebutkan nama, tempat tinggal, kemudian status pekerjaan, usia, status perkawinan, dan seterusnya. Ketika pertanyaan dikembangkan lagi, bertanya tentang, bukan itu sebenarnya esensi pertanyaannya yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah diri Anda yang sejati. Jadi kesimpulannya bahwa secara keseluruhan, tidak satupun di antara mereka yang bisa memberikan jawaban yang baik dan sesuai yang diharapkan tentang esensi mengenal diri yang sejati. Nah, sehingga dari kesimpulan riset di kampus itu, saya berpikir bahwa
Ini bisa kita generalisasi ke masyarakat secara umum. Nah, bayangkan kalau mahasiswa S2 di pasca sarjana mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pas berkaitan dengan pertanyaan tentang esensi diri yang sejati, bagaimana dengan masyarakat di luar ini? Nah, tentu sudah banyak kita yang lupa. Sehingga itulah yang terjadi dinamika hari ini. Bahwa ketidaktahuan tentang esensi diri yang sejati ini mengantar kepada lahirnya manusia-manusia individualis yang materialisme. Nah, itulah realitas yang terjadi di kita hari ini. Nah, oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan kembali kita semua tentang pertanyaan siapa sesungguhnya diri kita ini, siapa sesungguhnya diri sejati kita. Nah, berawal dari pertanyaan ini maka mengantar lagi kepada ingatan kita. Diri kita sesungguhnya ini adalah pintu masuk untuk bisa memahami dan mengenal lebih baik dan lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali melihat tentang firman Allah di dalam Quran surah 1 ayat 71 dan ayat yang ke-72. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqul bashar min tin. Jadi ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa dia ingin menciptakan manusia, basaria manusia ini itu dari tanah. Maka kita bisa paham bahwa sesungguhnya kita ini dari tanah, tapi boleh jadi kalau saya tidak beritahu Bapak Ibu, pasti paham kita tanah yang dimaksud itu adalah tanah yang kita injak-injak. Tanah yang hitam, berwarna hitam kehitaman, bercampur dengan pasir-pasir kemerah-merah. Itu sumber bahan baku penciptaan kita. Tidak demikian Bapak Ibu. Jadi tanah yang dimaksud sebagai bahan baku utama itu adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan kamalullah. Sifat kamalullah ini kemudian dia wujud dalam bentuk tanah. Tanah itu yang kemudian dia wujud lagi di dalam diri kita ini sehingga ada kulit dan ada daging. Itu kita bisa lihat masing-masing. Nah, di samping tanah ada sumber bahan baku pembantu, yaitu yang disebut dengan air. Tapi boleh jadi kalau tidak diberitahu, ada yang berpikir bahwa air itu adalah air telaga yang bening di sela-sela bukit, di gunung-gunung yang belum pernah tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Tidak demikian Bapak Ibu. Air yang dimaksud adalah perwujudan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan sifat qaharullah. Sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia wujud dalam bentuk air. Air ini kemudian menjadi tulang belulang di dalam diri kita yang kita saksikan masing-masing. Kemudian unsur pembantu yang ketiga itu disebut dengan unsur angin. Tapi boleh jadi paham kita angin yang dimaksud itu adalah angin utara, angin timur, angin barat, angin selatan. Tidak demikian Bapak Ibu. Angin yang dimaksud adalah manifestasi atau perwujudan sifat Allah yang disebut dengan sifat keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan sifat jamalullah. Itulah yang wujud menjadi angin dan dia wujud lagi di dalam diri kita menjadi urat-urat yang ada di setiap diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat adalah unsur api. Nah, api yang dimaksud itu bukan api hasil gesekan batu-batu. Karena di masa lalu itu tidak ada korek api, tidak ada korek gas sebagai sumber api. Tapi api yang dimaksud itu adalah sifat
perwujudan sifat Allah yang disebut dengan sifat Jalalullah. Sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala wujud dalam bentuk api. Kemudian api ini dia wujud di dalam diri kita menjadi darah yang mengalir di sekujur diri kita. Itulah yang terjadi berkaitan dengan basaria manusia. Dalam firman Allah di Quran surah 1 ayat yang ke-71. Nah, dengan demikian maka jasmani kita ini, basaria manusia kita ini, itu terbentuk dari 4 komponen yang disebutkan tadi. Tapi pada saat seperti itu masih berbentuk batang tubuh. Jadi kalau bahasa kita itu masih kita berbentuk patung, belum bisa goyang-goyang. Nah, oleh karena itu maka Allah berfirman, dilanjutkan di dalam Quran surah 1 ayat yang ke-72. Wa iza stawaitu wa nafaqtu fihi mir ruhi faqaulaha sajidin. Kemudian dia hembuskan ruh. Jadi ruh ini Bapak Ibu itu dihembus, bukan dicipta. Kalau basaria tadi itu dicipta. Bagaimana cara cipta? Allah cuma dia berfirman, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kalau ruh itu dihembus. Hembus itu kalau bahasa kita kayak apa ya? Ditiupkan. Seperti itu. Nah, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 85, soal ruh ini Allah berfirman, jika ada yang bertanya kepada engkau tentang ruh, maka katakan itu adalah pengetahuan Tuhan. Dan kita diberi pengetahuan tentang ruh, itu hanya sedikit sekali. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Nah, oleh karena itu, maka ketika ruh itu dihembus di dalam batang tubuh basaria kita, maka itulah kita disebut memiliki nyawa, kita bernyawa. Nyawa ini kemudian dia wujud lagi di dalam diri kita. Itulah kita bisa bernapas dan kita bisa saksikan masing-masing bahwa ada yang masuk dan keluar di hidung kita. Itu sebenarnya perwujudan dari ruh yang sudah dihembuskan tadi. Maka ketika ruh itu dihembus masuk di dalam batang tubuh, kita memiliki nyawa dan kita bisa bernapas. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika ruh itu sampai di telinga, maka ruh itu bernama sam'a. Jadi pengetahuan tentang ruh tadi hanya sedikit kita diberikan, tapi ketika dia sampai di telinga kita, maka ruh itu bernama sam'a. Maka dengan sama itu kita mendengar. Jadi sesungguhnya yang mendengar bukan telinga, karena telinga ini hanya ditempel sebagai alat. Yang mendengar sesungguhnya adalah sam'a, ruh yang bernama sam'a itu. Kemudian ketika ruh itu sampai di mata kita, maka ruh itu bernama basar. Maka dengan basar itu kita melihat. Jadi bukan mata ini sesungguhnya yang melihat. Bagaimana buktinya? Kalau misalnya seseorang sudah mati, ruhnya sudah dicabut, masih ada matanya, masih ada telinganya. Begitu kita panggil, saya dipanggil, bapaknya Labionda. Pasti dia tidak dengar. Kenapa? Karena bukan mata dan telinga. Mata yang melihat dan telinga yang mendengar, tapi ruh yang bekerja di waktu itu. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ketika ruh itu sampai di kalbu kita, maka dia bernama ilmu. Maka dengan ilmulah itu kita memahami tentang sesuatu, memahami esensi sesuatu. Kemudian ketika ruh itu dia sampai di tangan, kemudian di kaki kita, maka dia bernama kudrat. Maka dengan kudrat kita bisa mengangkat beban yang berat, kita bisa bekerja, kita bisa berjalan, berlari, dan seterusnya. Kemudian ketika kita memiliki cita-cita, ingin menjadi, maka ruh itu bernama irada. Maka dengan irada itu tadi, kita memiliki keinginan, kita memiliki cita-cita dan kehendak. Kemudian ketika ruh itu menghidupi seluruh tubuh kita, maka itu disebut dengan hayat,
maka hiduplah kita. Jadi integrasi Bapak Ibu antara ruh tadi dengan jasad kita, basaria kita, itu yang kemudian disebut dengan wahdaniyah. Jadi menjadi Maha Esa, penintegrasian antara ruh dan jasmani kita bersatu, itulah yang disebut dengan wahdaniyah. Dan kita bisa hidup seperti ini. Jadi ketika kita bertanya, siapa sebenarnya diri kita? Maka diri kita pada level yang pertama adalah tersusun dari basaria yang dijelaskan tadi dengan unsur 4 penunjang. Kemudian ketika kita bertanya, di balik basaria itu adalah ruh. Sudah dua susun ternyata susunan diri kita ini, supaya nanti kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ternyata kalau kita menyelam dalam, berkontemplasi diri kita, apakah hanya memang sebatas ruh? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ruh itu adalah rahasia wujudku, rahasia wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan rahasia dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi ilmu pengetahuan hanya sedikit, maka yang sedikit ini itulah yang harus kita paham supaya nanti kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak paham tentang soal ini, maka isi Al-Quran yang berkaitan dengan akidah, soal iman tadi, soal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita tidak paham dan kita tidak bisa implementasi. Nah, Bapak Ibu, ruh yang ilmunya itu hanya sedikit tadi, itu di dalamnya dia mengandung 4 komponen juga. Yang pertama, ruh itu adalah wujud. Jadi ada, ruh itu ada. Kemudian yang kedua, ruh itu ternyata memiliki ciri. Apa ciri ruh? Ciri ruh itu dia baka. Baka itu artinya dia kekal. Jadi ruh itu tidak usang, tapi dia kekal selama-lamanya. Kemudian ruh itu dia bisa berdiri sendiri. Jadi ini sifat-sifat yang berkaitan dengan wujud, idam, baka, muhallafatul lil hawadis, kemudian wahdaniyah. Ini semua adalah ciri-ciri ruh yang ada di dalam diri kita. Kemudian ruh itu ternyata juga memiliki kemampuan. Apa kemampuan ruh? Kemampuan ruh itu dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berkehendak. Itu yang disampaikan tadi. Dan ruh itu memiliki keistimewaan. Keistimewaan ruh itu maha melihat, maha mendengar, maha hidup, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata sisi lain dari kita manusia, diri kita manusia ini, setelah casing yang nampak ini, kemudian pada lapisan kedua adalah ruh, dan ternyata di lapisan ruh itu, ketika orang bertanya tentang ruh, maka rahasia wujud ruh atau rahasia wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu adalah perwujudan nur ilahi yang sudah tampak jelas dalam bentuk alam semesta, dan kesempurnaan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah nur ilahi, atau itu yang disebut dengan sumber kehidupan atau hayat. Nah, sumber kehidupan atau hayat ini, itulah yang kemudian menamakan diri namanya Allah, dan itulah yang kita sembah. Nah, siapa Allah? Allah itu adalah nama dari Tuhan, nama dari zat yang tidak bisa dijelaskan, jadi tidak bisa diobsesikan. Dia itulah yang kemudian wujud dalam bentuk sifat tadi, kemudian dia menamakan diri Allah. Jadi Allah itu sebenarnya adalah nama diri Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ibadah,
Jangan kita membayangkan tulisan Allah itu, karena tulisan Allah itu adalah lafaz, sehingga nanti kita terjebak pada menyembah lafaz Allah di dalam ibadah. Jadi Allah itu adalah nama dari diri Tuhan. Kapan peristiwa ini terjadi? Jadi itu diterangkan di dalam Quran surah Al-Insan ayat yang pertama. Jadi hal ata alal insanu hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Jadi akan datang satu masa pada manusia ini, masa itu tidak bisa diterangkan, masa itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa tidak bisa dijelaskan? Karena tidak ada sesuatu selain hanya diri Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Nah, karena dia adalah perbendaharaan yang tersembunyi, zat yang tersembunyi, maka dia memperkenalkan diri. Nah, memperkenalkan diri itu ada prosesnya. Nah, proses itu terjadi pada tahap yang disebut dengan tahap azaliyah. Tahap azaliyah itu adalah tahap ketika Allah itu memikirkan tentang bagaimana supaya dia dikenal. Kemudian ada proses mempertimbangkan, itu yang disebut dengan suluhul qadil, mempertimbangkan, dan masuk pada tahap yang ketiga, itu tahap memutuskan. Jadi itu disebut dengan tanzizil qadim. Jadi dari diri Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita terangkan itu, kemudian terbitlah nur ilahi, yang kemudian di situ terjadi proses dialog antara Tuhan dengan nur ilahi. Apa dialognya? Jadi kata Tuhan, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa saya. Nah, nur ilahi ini merasa dia juga diri Tuhan, maka dia bilang, anta anta, ana ana, kamu kamu, saya saya. Jadi 3 kali nur ilahi itu ditanya, jawabannya tetap sama. Maka diri Tuhan ini, dia mengatakan, baik kalau begitu, kamu gaib supaya nanti saya cari. Nah, kemudian gaiblah si nur ilahi ini, kemudian dicari oleh Tuhan yang tidak bisa dijelaskan itu, kemudian mudah saja dia cari. Setelah itu terjadi pergantian. Jadi Tuhan ini mengatakan kepada nur ilahi, kamu yang gaib, saya kemudian cari. Jadi mudah saja ditemukan. Sebaliknya, ketika zat Tuhan itu dicari, dia sempat sampaikan kepada nur ilahi, ketika saya menghilang, maka nanti kita tidak akan bisa bertemu. Maka gaiblah diri Tuhan itu ke dalam nur ilahi. Kemudian muncullah kalam batin. Di kalam batin nur ilahi itu, dia berkata, Allah, 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 innani ana Allah, la ilaha illa ana. Kemudian kata nur ilahi, saya bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Kemudian dijawab oleh Tuhan, dan saya juga bersaksi bahwa engkau adalah pesuruhku. Itulah awal mula kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat azaliyah. Dan dari situlah kita tahu bahwa Tuhan yang kemudian menamakan diri Allah itu adalah merupakan manifestasi sifat yang itu kemudian menjadi hayat sumber kehidupan kita, dan itulah yang kita sembah sehari dan semalam di dalam kita melaksanakan salat. Sehingga dengan memahami tentang esensi diri ini, maka kita bisa memahami tentang esensi siapa dan sebenarnya apa Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengantar kita kepada pemahaman, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan soal kandungan Al-Quran yang terkait dengan persoalan akidah, iman tadi, terutama mengenal diri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalur mengenal diri sendiri. Saya kira ini merupakan pengetahuan yang paling fundamental yang harus diingatkan kita semua, supaya ketika kita ditanya sebenarnya siapa diri Anda yang sejati, maka kita bisa memberikan jawaban
yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karena pelajaran tentang mengenal diri sejati ini itu diajarkan kurang lebih 13 tahun lamanya. Ini hanya cerita singkat soal berkaitan dengan persoalan akidah ini, Pak. Barangkali sudah cukup ya, karena kalau kita tambah ini kayaknya sudah setengah 10. Jadi masih ada beberapa poin berkaitan dengan masih ada 5 poin berkaitan dengan isi Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada kita. Malam hari ini kita hanya bicara secuil saja berkaitan dengan soal akidah, iman, tauhid, khususnya berkaitan dengan mengenal diri kita yang sejati. Baik, saya akhiri. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan, dan kita tutup dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta haddus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan bir rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'da. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.